Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Dalam sejarah, terdapat 3 unsur penting. Yang pertama, manusia. Yang kedua, ruang. Dan yang ketiga adalah waktu. Manusia. Manusia adalah pelaku dari semua peristiwa sejarah. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu adalah subjek atau pelaku. Kan sejarah itu tidak mungkin dilakukan oleh hewan, oleh tumbuhan. Jadi yang melakukan semua aktivitas peristiwa sejarah yang ada di masa lalu itu adalah manusia. Selanjutnya adalah ruang. Peristiwa sejarah itu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Jadi semua peristiwa itu selalu berlangsung dalam ruang. Ruang di sini adalah menunjuk ke tempat. Karena apa? Sebagai contoh bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi karena peristiwa tersebut terdapat di suatu tempat. Selanjutnya adalah waktu. Sejarah manusia itu tidak terlepas dari waktu. Konsep waktu dalam sejarah itu meliputi 2 hal. Yang pertama, proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Jadi, proses peristiwa sejarah itu memiliki batasan waktu atau temporal. Nah, seperti contohnya, tanggal kelahiran. Ada yang tanggal 29 Mei, ada yang tanggal 31 Oktober 1993. Kemudian yang kedua, kesatuan kelangsungan waktu. Kesatuan kelangsungan waktu di sini adalah sejarah itu dalam masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi masa lalu itu berkaitan dengan masa kini, dan masa kini itu berkaitan nanti dengan masa yang akan datang. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, di sini ada foto Insinyur Soekarno ketika melakukan pembacaan teks proklamasi. Dalam peristiwa tersebut terdapat 3 unsur utama. Yang pertama tadi, manusia. Manusianya adalah Soekarno, Hatta, dan orang-orang yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, tempat atau ruang. Jadi unsur ruang ini yaitu rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan yang ketiga adalah waktu, yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Sampai di sini bisa dipahami kan? Nah, contoh lainnya yang paling sederhana adalah nama dan tempat tanggal lahir. Di sini saya contohkan saya sendiri, Alfianto, Klaten 29 Mei 1991. Nah, Alfianto itu sebagai manusianya. Klaten itu adalah ruangnya dan waktu itu ada di 29 Mei 1991. Jadi ini adalah manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Karena ini lahir 1991, lahir di masa lalu. Ingat, sejarah itu 1 detik yang lalu itu sudah dianggap sejarah. Karena apa? Karena itu tidak bisa diulangi lagi. Karena sifat sejarah itu adalah unik. Nah, contoh soal manusia, ruang, waktu,
dalam sejarah. Ini ada contoh soalnya. Ilmu sejarah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ruang dan waktu, karena keduanya merupakan unsur utama dalam sejarah. Pola hubungan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah adalah, nah kira-kira menurut kalian yang benar yang mana? Apakah yang A, B, C, atau E? Jadi, pola hubungan konsep manusia, ruang, dan waktu yang paling benar adalah B. Segala aktivitas manusia itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Nah, inilah keterkaitan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Contoh soal lainnya. Berikut pendekatan konsep ruang yang berhubungan dengan masa reformasi. Ingat, kalau ada soal kayak gini, kalian pahami adalah yang ditanyakan, pendekatan konsep ruang. Oh, berarti ketika menjawab, kalian cari yang ada ruangnya atau tempatnya. Kita lihat yang A. Penyebab krisis salah satunya adalah hutang luar negeri yang sangat besar. Tidak ada ruang di sini. Yang B, mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi dan mencapai puncaknya pada bulan Mei. Tidak ada konsep ruang. Yang C, krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas terhadap Indonesia. Kalian perhatikan, ada konsep ruangnya nggak di sini? Ya, ini Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu adalah konsep ruangnya, karena itu menunjuk suatu tempat atau kawasan. Nah, kita cari yang D dan E. Apakah ada? Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada Indonesianya, tapi di sini ada kalimat yang mendahulunya, perekonomian Indonesia. Jadi ini bukan menunjuk kawasan, tapi menunjuk pada perekonomian yang ada di Indonesia. Lebih ke ekonominya. Kita lihat yang E. Pemerintah menganugerahi Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan karena dianggap berhasil membangun Indonesia. Dan jawaban yang paling benar adalah C, karena di sini ada melanda kawasan Asia Tenggara. Kalau yang ditanyakan adalah konsep waktu, maka jawabannya kalian cari yang ada waktunya. Nih, bulan Mei 1998. Dan juga ini, Juli 1997. Kalau yang ditanya manusianya, ya mahasiswa, rakyat, kemudian Presiden Soeharto. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk pembelajaran sejarah cukup sampai sekian. Sampai bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.